Shalom, Bapak Ibu semua, saudara yang ada di rumah, gimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan, saya percaya Tuhan selalu bersama dengan kita dan Dia ada, hadir, Dia Immanuel, menyertai kita di dalam segala situasi. Dan firman Tuhan harus menjadi pegangan buat kita, makanan kita setiap hari yang akan memberikan kekuatan buat kita adalah firman Tuhan. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saya kasih judul Bad Boy and Good Boy. Nah, di dalam Lukas pasal 18 dan pasal 19 ada kisah menarik. Sepertinya saling bersanding. Saya akan sebutkan dulu seorang yang disebut good boy. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27 ada kisah tentang orang kaya yang bertemu dengan Tuhan. Saya akan bacakan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Mari kita lihat gambaran seorang muda yang hebat, kaya, luar biasa. Kalau pada zaman sekarang, followernya pasti banyak. Kalau zaman sekarang, ketika dia memposting foto ataupun kegiatan lainnya di Facebook, di IG, dimanapun, banyak orang akan nge-like. Ia akan begitu banyak punya follower. Muda, kaya, hebat. Ini yang terjadi dengan seorang muda yang datang kepada Tuhan. Dia katakan dia sudah mengikuti seluruh hukum Taurat. Ya, karena dia datang untuk menanyakan hidup yang kekal. Ketika Tuhan menantang dan memberitahukan tentang perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan seterusnya. Orang ini bilang, "Semua kuturuti sejak masa mudaku." Keren, suci, kudus, menurut pandangan ukuran dari manusia, hebat luar biasa. Tetapi Tuhan bilang begini, ada satu hal yang kurang. Dan Tuhan bilang apa? "Jualah seluruh milikmu, bagikan itu kepada orang miskin, datang kemari, dan ikutlah aku." Ini menjadi masalah buat anak muda ini. Ia nyaris sempurna di dalam segala hal, tetapi selalu ada yang kurang. Dan yang kurang itu adalah apa? Dia sudah melawan hukum pertama daripada hukum Taurat. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Dan ilah lain yang dimiliki oleh anak muda ini apa? Kekayaannya. Makanya Tuhan sedang berkonfrontasi dengan ilah yang ada di dalam hatinya, yaitu Mamon yang sedang bercokol. Ia tantang anak muda itu dan berkata, "Jual semuanya. Kalau kamu mau serius, masih ada hukum yang jauh lebih hebat. Kalau engkau tetap berada di bawah hukum Taurat, engkau tidak akan pernah menjadi orang yang mampu berkenan kepada Tuhan. Karena itu, kasih karunia melalui Tuhanlah yang mampu untuk bisa membawa orang itu untuk berkenan kepada Tuhan." Dan yang terjadi apa? Good boy ini gagal. Ia tidak bisa untuk menyerahkan seluruh yang dimilikinya lalu mengikut Tuhan. Saudara, good boy gagal. Tapi kita lihat di pasal 19 ada kisah bad boy. Ini bad boy siapa? Di dalam Lukas 19 ayat 1 dikatakan bagaimana Yesus masuk ke kota Yeriko dan dia melintasi kota itu lalu bertemu dengan seorang pemungut cukai. Bukan cuma pemungut cukai, tapi dia kepala. Ya, pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya dan namanya Zakius. Nah, Alkitab menyatakan hatinya rindu untuk ketemu Tuhan, tapi badannya pendek. Lalu dia naik pohon ara. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat Yesus. Saya yakin banyak orang mungkin memanjat seperti Zakius. Karena
Pada saat itu Yesus sedang populer, di mana-mana orang pengen lihat, menyaksikan mujizat daripada Tuhan. Lalu Sakius kepingin, dia seorang pemungut cukai, dia sadar bahwa dia nggak pantas, dia nggak layak, ya, dia seorang bad boy yang benar-benar bad. Ya, karena apa? Karena pemungut cukai dianggap orang yang sangat berdosa dan dianggap sebagai manusia yang nggak layak dihormati di zaman itu oleh orang-orang Israel. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Pada saat itu anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus memanggil dia. Dan berkata, Yesus melihat Sakius turun. Aku mau ke rumahmu. Aku segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, saudara, ketika undangan ini disampaikan dari Tuhan Yesus kepada Sakius, Sakius dengan senang hati, dia turun dari pohon, lalu dia mengajak Yesus ke rumahnya. Nah, perhatikan yang menarik dikatakan begini, orang-orang bersungut-sungut, ya, di ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, saudara, bayangkan apa yang terjadi di tengah situasi ketika Yesus berada di rumah orang berdosa, Sakius dengan para pemungut cukai yang lain, yang dimana orang Yahudi biasa, bahkan terutama ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang sama sekali mungkin menoleh saja tidak akan mau kepada pemungut cukai. Tapi Yesus justru makan bersama dengan mereka. Perhatikan, ketika kasih karunia Tuhan menghampiri Sakius dan Sakius meresponi dengan tepat dan benar, yang terjadi apa? Yang terjadi jamahan Tuhan itu mengubah dirinya. Ia berkata bahwa apa yang telah kuperas setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Ia tidak segan-segan dengan harta yang diberikan. Karena apa? Karena kasih karunia sudah menjamah dia dan dia telah menerimanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana bad boy dan good boy ketika mereka bertemu dengan Tuhan. Yang good boy mencoba dengan kekuatannya. Sebenarnya ini adalah gambaran daripada hukum Taurat. Hukum Taurat tidak akan pernah bisa berhasil untuk bisa sampai kepada standar Allah. Tetapi bad boy dalam hal ini Sakius, ketika dia menerima anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus, dia merespon dengan benar dan dia menerima. Sekalipun dia bad, tetapi Tuhan sanggup ubahkan dia. Terbukti apa? Dia akhirnya bertobat, menyerahkan hartanya yang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, kita juga berada di dalam hukum kasih karunia. Tak ada satupun kebaikan daripada kita yang mampu untuk bisa menyenangkan Tuhan. Tak ada satupun dari keunggulan kita, talenta kita yang bisa menyenangkan Tuhan, kecuali anugerah Tuhan yang bekerja di dalam kita, yang memampukan kita untuk bisa hidup sesuai dengan standar Allah. Saudaraku yang terkasih, semuanya itu bisa dan mampu dilakukan karena Yesus Kristus sudah mati buat kita semua. Karena itu pada zaman hari atau di masa-masa ketika kita menghadapi situasi yang tidak menentu, pandemi seperti sekarang ini, kita harus kembali lagi kepada dasar Alkitab yang benar, bahwa kita mengharapkan akan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia tidak hanya bekerja ketika kita diselamatkan saja, tapi juga pada saat kita menghadapi hari-hari kita. Karena kasih karunia itu yang memampukan kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kelebihan-kelebihan kita, tapi semua karena kasih setia daripada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya kita diberkati melalui renungan firman Tuhan hari ini. Amin.